Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Di pagi ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah. Ya, sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Ada 20, namun yang kita bahas sekarang itu hanya 10. Ya, 10 dulu yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah wujud. Ada. Adanya Allah itu tidak diciptakan oleh siapapun. Kita coba lihat pesawat, kemudian ada mobil. Ini ada yang membuat. Siapa? Manusia. Manusia membuat pesawat, manusia membuat mobil, membuat kendaraan yang lain, perahu, kemudian motor, sepeda. Ada yang membuat. Ya, siapa? Manusia. Siapa yang buatnya? Entahlah siapa yang membuatnya. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Berikut isinya. Ada lautan, ada daratan, ada semua makhluk yang menempatinya. Tiada lain, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud adanya Allah bisa kita lihat adanya alam semesta ini, adanya ciptaannya, wujud daripada Allah, adanya Allah dengan melihat semua ciptaannya. Lalu yang kedua, kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Allah tidak dimulai dengan tidak ada. Coba kita lihat. Nah, ayam sebelum menjadi ayam itu dari telur dulu, menetas, kemudian anak ayam ya tumbuh menjadi ayam. Lalu kita lihat tumbuhan. Tumbuhan ada yang dari biji, ada yang dari tunas, melalui pertumbuhan semuanya. Begitu juga manusia. Manusia mulai dari jabang bayi yang ada dalam rahim seorang wanita, kemudian lahir ke dunia, pertumbuhan sampai akhirnya ke kakek-kakek, sampai akhirnya meninggal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimulai dengan tidak ada dulu. Allah tidak dimulai dari telur, Allah tidak dimulai dari biji, Allah tidak dimulai dari bayi. Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, tidak ada permulaannya Allah itu. Selanjutnya baqo. Baqo itu adalah kekal. Kekal artinya tidak rusak, tidak habis, tidak mati. Manusia semuanya pasti akan mati. Makhluk-makhluk di muka bumi ini semuanya pasti akan mati, termasuk juga para malaikat. Malaikat pun akan mati. Malaikat Jibril akan mati, termasuk malaikat pencabut nyawa Israel itu akan mati. Semuanya akan mati, semuanya akan binasa kecuali Allah. Allah itu baqa, Allah maha kekal. Lalu selanjutnya mukhalafatul hawadisi. Berbeda dengan makhluknya. Sudah tentu Allah yang menciptakan makhluk, Allah berbeda dengan makhluknya. Kita lihat. Makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya berbagai macam bentuk. Burung berbeda dengan ayam, ayam berbeda dengan sapi, sapi berbeda dengan kelinci. Makhluk yang ada di darat berbeda dengan makhluk yang ada di air atau di laut. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah yang menciptakan, Allah mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya Allah tidak butuh pertolongan makhluknya. Tidak seperti kita manusia. Manusia ketika sakit, dia perlu dokter. Dia butuh seorang dokter untuk mengobatinya. Atau ketika kita akan makan, kita butuh petani yang mereka menanam padi. Kita butuh nelayan, mereka yang menangkap ikan. Kita butuh seorang pekerja untuk membuat gedung, untuk membuat rumah, untuk membuat jembatan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam hidupnya.
Lalu selanjutnya wahdaniyat. Wahdaniyat itu satu, esa, tunggal. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak punya ayah, ibu atau keluarga. Allah itu satu. Allah adalah yang maha tunggal, wahdaniyat. Sifat wajib Allah satu itu adalah wahdaniyat. Selanjutnya kudrat. Kudrat itu adalah kuasa. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa menjadikan seseorang kaya. Allah berkuasa menjadikan seseorang tidak punya apa-apa. Bukan hanya sekedar itu saja. Kekuasaan Allah itu ada di langit. Kekuasaan Allah ada di bumi. Kekuasaan Allah di daratan dan juga di lautan. Allah kudrat, Allah maha kuasa. Selanjutnya irodat. Apa irodat? Allah berkehendak. Allah mempunyai kehendak. Allah bisa menjadikan air laut itu rasanya asin. Allah menjadikan, Allah berkehendak awan itu terlihat putih, terkadang terlihat abu-abu. Allah berkehendak matahari itu terlihat pada siang hari, malam hari tidak terlihat oleh kita. Karena Allah berkehendak seperti itu. Allah berkehendak bisa menjadikan tsunami, air laut tumpah ke daratan. Allah berkehendak bisa memberhentikan bumi ini kapanpun. Allah iradat, Allah mempunyai kehendak. Ilmu selanjutnya. Ilmu itu mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Sudah tentu. Kenapa Allah maha mengetahui segala sesuatunya? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat. Binatang-binatang yang ada di lautan, dari laut yang paling dangkal sampai dengan terdalam, itu Allah tahu. Ada kehidupan di dalamnya. Kemudian kehidupan di dalamnya itu seperti apa? Allah tahu. Allah bahkan tahu berapa jumlah ikan yang ada di lautan. Allah bahkan tahu berapa cacing yang ada di muka bumi ini yang ada di dalam tanah. Allah tahu berapa jumlah semut yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan Allah tahu jumlah pasir yang ada di muka bumi ini. Itulah Allah, ilmu. Allah maha mengetahui. Selanjutnya hayat. Hayat itu hidup. Coba kita lihat. Apakah manusia yang mati bisa melakukan sesuatu? Tidak bisa. Orang yang mati, orang yang meninggal itu mandi dimandikan. Kemudian kafan dikafani. Kemudian sholat disolati. Ketika akan menghadap Allah, dikuburkan. Tidak ada manusia yang bisa menguburkan dirinya sendiri. Nah, ya. Jadi Allah itu hidup. Tidak mungkin Allah kalau tidak hidup. Kalau Allah mati, maka siapa yang akan menjalankan kehidupan di muka bumi ini? Siapa yang akan memutarkan bumi ini? Lalu siapa yang akan mengurus semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Kalau seumpama Allah itu mati. Maka Allah itu adalah hayat, hidup. Sehingga Allah bisa melakukan apapun. Allah bisa menciptakan apapun. Itu saja 10 sifat wajib yang mesti kalian ketahui, yang mesti kalian pahami, yang mesti kalian hafal. Sisanya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.